Sejarah berdirinya Intel. Intel Corporation adalah perusahaan multinasional dan perusahaan teknologi Amerika yang berkantor pusat di Santa Clara, California di Silicon Valley. Intel adalah produsen semikonduktor chip terbesar di dunia berdasarkan pendapatan dan merupakan pengembang seri x86 dari microprocessors, prosesor yang ditemukan di sebagian besar komputer pribadi atau PC. Intel didirikan pada 18 Juli 1968 oleh perintis semikonduktor Gordon Moore dan Robert Noyce. Nama perusahaan disusun sebagai portmanteau dari kata integrated dan electronics yang kemudian disingkat menjadi Intel. Dengan salah satu pendiri, Noyce telah menjadi penemu kunci dari integrated circuit atau microchip. Tujuan Robert Noyce dan Gordon Moore mendirikan Intel pada awalnya adalah untuk meraup keuntungan karena pada saat itu mikroprosesor harganya sangat mahal. Di awal berdirinya, Intel dibedakan oleh kemampuannya dalam membuat semikonduktor. Produk pertamanya yakni Metal Oxide Semiconductor atau MOS RAM 1101 yang kemudian dilanjutkan oleh 3101 Schottky TTL Bipolar 64-bit Static Random Access Memory atau SRAM pada tahun 1969. Sejarah perkembangan prosesor Intel. Pada tahun 1971, muncullah mikroprosesor pertama Intel. Mikroprosesor 4004 ini digunakan pada mesin kalkulator Busicom. Yang kedua, pada tahun 1972, muncullah mikroprosesor 8008 yang berkekuatan 2 kali lipat dari pendahulunya, yaitu 4004. Pada tahun 1974 diciptakan 8080 mikroprosesor yang menjadi otak dari sebuah komputer yang bernama Altair. Pada tahun 1978, sebuah penjualan penting dalam divisi komputer terjadi pada produk untuk komputer pribadi buatan IBM yang memakai prosesor 8088 yang berhasil mendongkrak nama Intel. Pada tahun 1982, Intel 286 atau yang lebih dikenal dengan nama 8286 adalah sebuah prosesor yang pertama kali dapat mengenali dan menggunakan software yang digunakan untuk prosesor tersebut. 386DX yang dirilis pada tahun 1985. Ada 32 rilisnya CPU 386DX dengan 275.000 transistor, 1500 nanometer dan clock speed mulai dari 16 hingga 33 MHz. Selanjutnya ada Intel 486DX yang dirilis pada tahun 1989 yang dirancang di bawah bimbingan Pat Gelsinger, CEO Intel saat ini, mendorong Intel melalui fase pertumbuhan terbesarnya dengan 25 hingga 50 MHz, termasuk 1,2 juta transistor dan menghasilkan 41 MIPS. Prosesor yang pertama kali memudahkan berbagai aplikasi yang tadinya harus mengetikkan command to command menjadi hanya sebuah klik saja dan mempunyai fungsi kompleks matematika sehingga memperkecil beban kerja pada prosesor. Yang pertama, pada tahun 1993, Intel mengeluarkan produk Intel Pentium Processor. Prosesor ini merupakan prosesor generasi baru yang menangani berbagai jenis data, seperti suara, bunyi, tulisan tangan, dan foto. Yang kedua, tahun 1995, Intel Pentium Processor. Prosesor ini dirancang untuk digunakan pada aplikasi server dan workstation, dan mempunyai 5,5 juta transistor di dalamnya. Yang ketiga, yaitu tahun 1997, Pentium 2 Processor. Prosesor Pentium 2 merupakan penggabungan Intel MMX dengan 7,5 juta transistor di dalamnya. Selanjutnya, pada tahun 1998, Intel Pentium 2 Xeon Processor. Prosesor ini dibuat untuk aplikasi server. Tahun selanjutnya yaitu tahun 1999, Intel Celeron Processor. Prosesor ini memiliki bentuk dan form factor yang sama dengan Pentium, tapi dengan instruksi yang lebih sedikit dan budget yang lebih kecil. Pada tahun 1999 juga, Intel Pentium 3 Processor. Prosesor ini diberi tambahan 70 instruksi baru yang memperkaya kemampuan aplikasi-aplikasi video serta pengenalan suara. Masih di tahun yang sama, Intel Pentium 3 Xeon Processor. Intel kembali mengeluarkan seri Xeon, tetapi jenis Pentium 3 yang memiliki 70 perintah SIMD. Ada Intel Pentium 4 yang dirilis pada tahun 2000. Pertama kali keluar, prosesor ini berkecepatan 1,5 GHz dengan form factor pin 423 yang kemudian diubah menjadi form factor pin 478 yang dimulai dari prosesor Intel Pentium 4 berkecepatan 1,5 GHz sampai yang terbaru yang saat ini mampu menembus kecepatannya hingga 3,4 GHz.
Selanjutnya ada Intel Xeon Processor yang dirilis pada tahun 2001. Xeon yang didasarkan pada arsitektur NetBurst Pentium 4 dan memulai debutnya dengan inti Foster 180 itu tersedia dengan kecepatan clock 1,4 hingga 2 GHz. Selanjutnya ada Intel Itanium. Intel Itanium 1 yang dirilis pada tahun 2001. Prosesor pertama berbasis 64 bit yang sudah dibuat dengan struktur yang benar-benar berbeda dari sebelumnya yang didasarkan pada desain dan teknologi Intel Explicitly Parallel Instruction Computing. Dan Itanium 2 yang dirilis pada tahun 2002 ialah generasi kedua dari keluarga Itanium. Selanjutnya ada Intel Pentium M yang dirilis pada tahun 2003. Seri Pentium M700 diluncurkan dengan inti banyak 130 nanometer pada tahun 2003, ditargetkan pada komputer bergerak. Intel Pentium 2004. Tahun 2004, Intel merilis Intel Celeron D disematkan pada motherboard dengan soket PGA 478 dan soket LGA 775. Intel Celeron D menggunakan CPU register 32 bit. Untuk soket LGA 775 menggunakan CPU registry 64 bit. Yang kedua ada Intel Celeron M, hampir sama dengan Intel Pentium M. Jumlah pin sebanyak 478 pin, bisa dipasang pada motherboard dengan soket PGA 478. Kecepatan proses data antara 1,4 GHz sampai 1,8 GHz dan FPS 400 sampai 533 MHz. CPU registrinya 32 bit. Untuk core 2005, Intel merilis Pentium D yang dikenal juga dengan sebutan Pentium Dual Core karena menggunakan dua buah core. Tiap core punya konfigurasi 1 MB pada L2 chipsnya dengan FSB 800 MHz. Ada juga Pentium Extreme merupakan salah satu keluarga prosesor D dengan menggunakan soket LGA 775. CPU registernya pada 64 bit atau 32 bit. Pada 2006, Intel merilis Intel Xeon, jenis prosesor yang dirancang khusus untuk server karena dapat melakukan komputasi dengan performa yang tinggi. Prosesor ini bekerja pada kecepatan 1, hingga 2,8 GHz. Yang kedua ada Intel Core Solo, merupakan prosesor core tunggal atau single core yang pengembangannya mengacu pada prosesor Intel Centrino. Semua fitur yang ada pada Core Solo sama dengan prosesor Intel Centrino atau Pentium M. Ketiga ada Intel Core 2, adalah salah satu generasi Intel Pentium M, yaitu bagian dari keluarga prosesor dual core mobile processor. CPU registernya menggunakan 32 bit dan kecepatan prosesor datanya mencapai 2,3 GHz. Ada juga Core 2 Duo, adalah seri prosesor yang menggunakan dua core, yang masing-masing core-nya memiliki cache memori 32 KB. Prosesor yang termasuk dalam generasi Core 2 yang dimulai dari prosesor Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core 2 Solo, Core 2 Duo Mobile, Core 2 Duo Quad Mobile, dan Core 2 Extreme Mobile. Intel merilis Pentium Dual Core dan Celeron Dual Core. Celeron Dual Core adalah prosesor dual core yang menggunakan soket LGA 775 yang jumlah pinnya 478. Kecepatan proses datanya antara 1,8 sampai 2 GHz. Dan Intel Pentium Dual Core merupakan keluarga dari mobile processor. Prosesor ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu prosesor dual core desktop dan dual core mobile. Yang jelas, ada perbedaan antara dual core dan Core 2 Duo, terutama pada kemampuan yang dimiliki. Intel Atom dan prosesor Core i7 tahun 2008. Dua prosesor ini menggunakan CPU 32 dan 64 bit, tergantung pada variannya. Kedua prosesor ini adalah prosesor yang masih dikembangkan oleh Intel sampai saat ini. Bahkan kini sudah mencapai generasi ke-8 dengan pengembangan fitur yang lebih baik. Meskipun begitu, setiap serinya memiliki perbedaan fungsi, khususnya pada perbedaan prosesor laptop dan PC. Intel Atom memiliki kecepatan proses data 1,6 GHz dengan jumlah pinnya 437. Prosesor ini sering digunakan produk netbook atau smartphone. Sedangkan Core i7 menggunakan chipset MCH yang sudah terpasang pada prosesornya. Karena itu, prosesor Core i7 ini menjadi varian prosesor paling tinggi saat ini yang dirilis oleh Intel di pasar high-end. Prosesor Intel Core i5 tahun 2009. Prosesor Core i5 menggunakan CPU 32 dan 64 bit, tergantung juga pada variannya. Kelebihan Core i5 adalah fungsi NOR bridge yang sudah tertanam di dalam core prosesor atau dikenal sebagai KIA pada motherboard. Bisa dibilang, prosesor ini adalah prosesor dengan tingkat kinerja menengah dalam varian Intel Core. Prosesor Intel Core i3 tahun 2010. Prosesor Core i3 memiliki kecepatan proses data yang lebih kecil ketimbang i7 dan i5. Hal tersebut karena prosesor ini dirilis sebagai prosesor tingkat dasar atau entry level dari rangkaian seri Intel Core. Kelebihannya,
Daya yang dipakai oleh prosesor ini sangat rendah, yaitu sekitar 35 Watt. Prosesor ini bekerja dengan arsitektur CPU 32 dan 64 bit, tergantung dari variannya. Prosesor ini juga menggunakan soket LGA 1155 atau 1156. Prosesor Intel Core i9 Coffee Lake tahun 2017. Prosesor Core i9 adalah prosesor Intel tercanggih yang memiliki teknologi proses 14nm++ berarsitektur Coffee Lake. Prosesor Core i9 umumnya terdapat pada PC dan laptop high-end, khususnya di tahun 2020 di mana kompetisi perangkat berspesifikasi unggulan sangat tinggi. Kelebihan chip terbaru Intel Core i9 adalah pada konfigurasi jumlah core yang masif, dan menjadikannya sebagai prosesor Intel pertama yang menghadirkan model 18 core teknologi hyper-threading. Kelebihan lain Intel Core i9 adalah performa dan tenaganya yang 20% lebih tinggi dibandingkan Core i7, serta 41% lebih baik dalam hal gaming, khususnya untuk streaming game, kemampuan operasinya 32% lebih baik. Pada sektor editing, Core i9 punya kemampuan hingga 59% dibandingkan generasi sebelumnya.